Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nisha Fitriani. Hari ini aku akan memperagakan berdialog menggunakan bahasa Dimba. Kakak rindu kalau bobo hurufnya apa? B, O, B, O. Jadinya bobo. Good. Lagi. Kakak rindu kalau Dede hurufnya apa? D, E, D, E. Jadinya Dede. Oke. Lagi. Kakak rindu kalau buku hurufnya apa? B, U, K, U. Buku. Lagi. Kakak rindu kalau cuci hurufnya apa? C, U, C, I. Jadinya cuci. Good. Sekali lagi. Kakak rindu kalau balon hurufnya apa ya? B, A, L, O, N. Jadinya balon. Good. Sekali lagi. Kakak rindu kalau pintu hurufnya apa ya? P, I, N, T, U. Jadinya pintu. Di video kedua hari ini aku akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai fun learning. Yang bagian pertama yaitu apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses membimbing anak dalam menumbuhkan karakter minat belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Yang kedua adalah mengapa proses belajar harus fun learning. Nah, karena konsep belajar yang fun learning bisa membantu menumbuhkan semangat dan perasaan senang ketika anak belajar. Yang ketiga adalah apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak sehingga anak mau mengulang dan terus berlatih. Keempat, apa hukum fun learning di Dimba? Membimbing anak dengan cara menyenangkan, maka anak akan mau mengulangi kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Hal ini disebut dengan the law of effect. Dengan sering mengulang, anak juga sering berlatih, maka kemampuan anak akan meningkat. Nah, hal ini disebut dengan the law of exercise. Jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap yang selanjutnya. Nah, dari hal ini disebut dengan the law of readiness. Jika sudah siap, maka akan tumbuh minat baca dan belajar anak secara luar biasa. Kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang lebih dahulu merasakan fun learning yaitu adalah anak. Jadi anak yang harus ditumbuhkan minat belajarnya. Yang keenam adalah siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator. Karena motivator bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dan menumbuhkan minat belajar. Yang ketujuh adalah bagaimana cara menciptakan fun learning. Cara menciptakan fun learning seperti dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, atau hal-hal yang sedikit-sedikit bercanda tapi untuk membangun lagi semangatnya. Nomor 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dengan cara melihat anak apakah senang dan dengan cara melihat anak apakah ia senang dan menyukai kegiatan baca dan belajarnya serta anak tidak merasa terbebani. Kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar yang menyenangkan? Nah, dampaknya itu yang pertama adalah tumbuh minat baca dan minat belajar anak. Yang kedua adalah anak lebih menikmati proses belajarnya dan tidak merasa terbebani. Yang terakhir adalah anak jadi lebih suka mengulang pelajarannya dan terus menerus untuk berlatih. Ke-10 adalah apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya tidak menyenangkan. Nah,
Itu dari kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah anak merasa belajar menjadi beban. Yang kedua adalah anak menjadi terpaksa dalam belajar, terus sering merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Yang ketiga adalah anak lebih suka bermain games sehingga jadi malas untuk belajar. Yang terakhir adalah anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Nah, bagian untuk pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama adalah apa pengertian small step system? Proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemauan anak. Kedua adalah mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak melakukan small step system. Nah, yang ketiga adalah apa tujuan small step system? Tujuannya untuk mencapai proses belajar yang 100% fun learning. Pertanyaan keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan individual system. Proses individual system yaitu proses membimbing minat belajar yang berpusat pada anak, artinya anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator, sehingga yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Yang kelima adalah apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Anak lebih mudah memahami materi belajar sehingga tidak merasa terbebani dan stres. Keenam adalah yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Nah, anak lebih cepat merasa bosan, tidak memiliki semangat untuk belajarnya.